Kalau kita bilang Anda juga bisa ikuti siaran ini live streaming di apa? Live streaming apa namanya? Radio Almar apa? Masih Rasep Makassar namanya Apa? itu. Apa namanya? Rasep Makassar. Live. Itu di Radio FM Makassar ini live itu. Live itu. Kan ada dua. Makassar dengan tapi kita sendiri saja. Kita markas live itu di live kita markas. Jadi live radionya di radio atasnya. Bisa Ruby bisa siap sih. Bisa ngomong. Ruby Ruby bisa sih radio ini. Ya, iya lebih bagus. Supaya enggak ini ya. Supaya enak dilihat di ini. Tiga. Ya, gitu aja. Tiga saja. 1, 2, 3. Cek persiapan. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa menit lagi kita akan memulai diskusi rutin kita, ya. Ngobras sebuah tradisi yang menarik dari Masjid Al-Markas. Berdiskusi pada hari Ahad setelah sholat subuh. Topiknya kali ini menarik karena kita merasakan dampaknya, ya. Ada demo 3 hari berturut-turut dan ini coba kita merangkum sejumlah pemikiran tentang Indonesia, starting from awal pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Sementara ada penyesuaian dengan studio Radio Al-Markas, kondisi sound system sangat baik, ya. Acara ini disiarkan secara live di Al-Markas, YouTube Al-Markas, kemudian siaran live juga di Radio Al-Markas. Jadi alhamdulillah banyak yang mendengarkan kita, ya. Diskusi rutin dari masjid kebanggaan dan kesayangan kita ini, Al-Markas.
Ya, baik. Saya coba untuk ke studio. Ada rekan Ruby di sana. Halo, Ruby. Ya, sudah siap kita, Ruby? Ya, masih ada sedikit kresek-kresek ya. Sepertinya Anda bawa tas kresek. Ini sekarang udah live, sudah live sekarang. Uji coba kita, belum? Ya, Ah, ya mungkin bisa kita langsung saja mulai. Yang juga sudah hadir di lokasi dapat kami katakan pada seluruh dunia sudah alokasi maupun sudah oke. kami sampaikan pada kesempatan kami hari ini kami membahas terkait dengan Indonesia dalam dan kita membahas terkait dengan tentang tentang ini suara mahasiswa juga itu dalam dan itu pun tidak tidak dari orang besar si inflasi itu terus dilakukan Ya, kebijakan ini. Tema pada kesempatan pagi hari ini yaitu terang gelap efisiensi yang dilakukan. ya. Mahasiswa dan ketika narasumber yang sudah siap semua dengan baik saya akan dimulai. Silakan ada Ya, perlu saya sampaikan bahwa narasumber kita Bapak Arman Arfa sedang berada di Jakarta dan sedikit agak kesulitan mendapatkan tiket pulang, mungkin terkait dengan begitu fullnya penerbangan ya, terkait dengan pelantikan Bupati Kepala Daerah seluruh Indonesia. Dan narasumber kita hari ini yang sudah ada di tempat acara Dr. Marsuki Dea. Ini sekarang udah baik. Dan Bapak Salman Asis ya. Mungkin kalau Ungu Fasya bilang Indonesia sekarang ini seperti mati lampu ya. Seperti mati. Sudah siap Ruby? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian yang berada di tempat acara pelataran Masjid Al-Markas dan Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini di live YouTube Masjid Al-Markas dan Anda yang mendengarkan acara ini lewat Radio Al-Markas, kita segera akan memulai diskusi rutin kita Dwi mingguan ya. Dan pada pagi hari ini, subuh hari ini tepatnya sampai 1,5 jam ke depan, kita akan membahas tentang masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia ya. Pertanyaan pentingnya adalah apakah bangsa ini di awal pemerintahan Presiden Prabowo sedang baik-baik saja ya? Itu sebuah pertanyaan yang besar karena dua problem yang sekarang ini menjadi sorotan adalah terkait dengan misalnya makan bergizi gratis yang 2 minggu lalu sudah kita diskusikan. Dan untuk minggu ini ada satu problem yang berdampak sangat luas, yakni tentang kebijakan efisiensi anggaran. Ya. Untuk apa anak makan siang gratis kalau bapaknya nggak punya kerjaan? Ya, akibat daripada efisiensi anggaran. Ya, tentu kita ingin tahu apakah benar kebijakan ini diambil demi rakyat
kalau kita dengar jubir pemerintah sih semua untuk rakyat. Ini efisiensi goals-nya adalah untuk rakyat banyak. Pertanyaan kita adalah rakyat yang mana? Karena rakyat marah juga ternyata ya. Ah, baik, pagi hari ini kita akan berbicara tentang gelap terang efisiensi anggaran. Narasumber sudah hadir. Kita beri aplaus untuk dua narasumber kita, Dr. Marsuki Dea, ya, dan Bapak Salman Aziz dari LBH Makassar. Saya kira Pak Prof, apa kabar Pak Prof? Aman, amin. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak. Kita langsung start aja dengan Pak Prof ini. Untuk menjelaskan kepada kita cara pandang pemerintah yang menurut pemerintah ini adalah semua dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan perlu sedikit pengorbanan karena ada efisiensi. Ya. Tapi di belakang nanti kalau ini sedang gelap maka kata buku Raden Ajeng Kartini habis gelap terbitlah terang. Gitu ya. Tolong Pak Marsuki jelaskan kepada kita semua ini tentang kebijakan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu ya, yang habis salat subuh sama rekan-rekan dan terutama Pak di Mangara ya. Lama baru Pak ketemu. Nas, Ya. ya, benar ini. Kemudian senior yang lain. Pertemuan pagi ini saya pikir hal yang menarik dan strategik ya. Dan mitra saya ini teman ini ya, anak muda saya belum tahu namanya. Pak Salman. Salman Aziz dari Lembaga Bantuan Hukum. Oh, Lembaga Bantuan Kalau Hukum. urusan membela rakyat dialah ya. Nanti akan bicara ya. Pantasan cocok dipanggil, Mas. Iya. Iya, menarik sekali karena kita dalam periode transisi pemerintahan. Transisi pemerintahan ini memang selalu diawali dengan gejolak, itu suatu karakter biasa. Artinya ada harapan daripada masyarakat pemilih untuk menemukan pemimpin yang baru dalam suasana yang baru. Sehingga ini menjadi dilema sebenarnya bagi calon pemimpin yang baru. Artinya kebijakan-kebijakan apa yang sebenarnya yang akan dia lakukan untuk dia apa namanya? Dia jalankan. Tetapi yang jelas bukan saja orang Indonesia, dunia lain juga selalu melihat itu. Apa yang bisa diberikan oleh pemerintahan baru. Di Amerika juga seperti itu kan, Pak. Indonesia juga seperti itu. Apalagi sekarang pergantian kepala daerah ya, kabupaten dan kota. Ini kan banyak visi misi yang disampaikan secara politis ya. Itu merupakan selalu hanya dikatakan janji politik. Biasanya kalau kita sudah mengacu kepada janji-janji politik, itu selalu dari awal berarti kita sudah curiga. Ini janji nih. Ini sepertinya bisa langgarkan atau tidak. Tetapi masalahnya kalau tidak ada janji, tidak ada yang ditagih. Ya. Jadi memang janji ini penting ada. Sederhana melihatnya ya. Begitu. Apanya yang mau ditagih? Apa? Mau Janji ditagih. enggak? Gitu. Sangat ironi kalau ada pemimpin bilang saya tidak akan berjanji. Yang penting lihat apa yang saya pimpin. Oh itu juga tidak sah. Jadi memang seorang yang mau jadi memimpin negara ke apakah itu memang harus punya janji. Sama juga kita mau menikah Pak ya. Ya. Harus ada ikrar itu kan. Ya. Saya akan menjaga pasangan saya lahir batin dan sebagainya. Jadi pada saat itulah sebenarnya awal daripada bagaimana dia bisa melaksanakan amanah itu. Indonesia ini kalau dikatakan ya sudah berapa kali pergantian presiden Pak ya. Sudah 8 kali kalau tidak salah. Dan riak-riak dari perubahan itu memang terasa ya. Gelombangnya dan seterusnya. Dan rata-rata biasanya selesai karena ada pergantian pemerintahan yang dipaksa. Kali ini tidak seperti itu kelihatannya, agak aman sedikit. Nah, ini kan berarti kelihayan daripada pelaku politik di situ kan, jadi yang akan pergi dan akan yang melanjutkan. Nah, disinilah biasanya menjadi daerah rawan.
Apakah betul-betul yang baru ini bisa melanjutkan yang lama? Atau dia bisa menjanjikan sesuatu yang baru yang sebenarnya berbeda dari yang lama? Nah, itu yang perlu juga kita sikapi. Nah, kalau terbaca daripada yang kita dengar terakhir, Ya. kelihatannya ini melanjutkan, ya, melanjutkan apa yang disampaikan yang lalu, tetapi di dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terutama terakhir ini, sepertinya ada sesuatu yang juga beda ya, jadi tidak juga full. Ini mungkin saya tidak tahu, apakah ini satu strategi, ya, apakah ini satu pendekatan yang memang akan seperti itu seterusnya. Artinya Pak Presiden ini apakah di bawah bayang-bayang sebelumnya atau memang baru? Memang masa yang sulit sekali dia. Ya, ya. Jadi masa yang memang agak dilematis. Ya, kita sebagai rakyat tentu menunggu. 100 hari adalah periode awal yang bisa mulai ditapaki kira-kira mengarah kemana ini arah kebijakan pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang baru memang kita lihat dilanjutkan. Tapi banyak kebijakan-kebijakan itu kelihatannya sudah mulai tidak dilanjutkan. Mulai menemukan satu format baru yang berbeda. Seperti apa? Contohnya, Pak. Yang Ya. Prabowo mau kasih kesan saya bukan Nah, orangnya Jokowi. Saya ini punya ini sendiri ya. Yang mana itu? Ya. seharusnya dia begitu. Ya. Sebagai harapan rakyat harus begitu. Tapi di banyak kesempatan, karena mungkin dia lihat suasana politik terlalu panas, ya maka terkadang beliau menyatakan, saya ada di sini. Ya kan begitu. Jadi kita ini sebagai rakyat dalam 100 hari ini agak bingung juga. Jadi coba kita sisir aja kalau begitu kebijakan-kebijakan yang kira-kira mengikut dan melanjutkan atau melakukan perubahan. Yang jelas, tidak mungkin ada satu pemerintahan terjadi pergantian pemerintahan. Itu sama sekali mulai baru, itu tidak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya. Jadi selalu pasti ada kelanjutan. Karena sama saja kita ini orang tua, Pak ya. Kita sekarang ada di sini gara-gara ada orang tua, itu proses. Tetapi di dalam proses itu kita mencari diri, mencari jati diri dan ini kita menemukan itu. Ya, Pak Marzuki. Ya, Kalau bicara efisiensi berarti pemerintahan sebelumnya itu ah, inefisiensi. Yaitu ya, cara rakyatnya melihatnya begitu ya. ya, Kalau ada yang mengatakan berlari kencang berarti pemerintahan sebelumnya itu seolah-olah kencang padahal sebenarnya lari di tempat begitu ya. Ya, ya, kesan ini yang ditangkap oleh masyarakat sehingga mengatakan bahwa ya, di atas permukaan ini seolah baik-baik saja negeri ini, tapi di balik itu semuanya efisiensi ini sebenarnya eh, apa yang ada di kepala Pak Prabowo dan Gibran ini sampai menyengsarakan, termasuk mungkin dampak ekonominya ya, efek ya, ekonominya ke ibu-ibu barangkali yang merasakan juga ya, ya, bagaimana itu harga-harga naik, kemudian bagaimana itu nanti anak-anak, istri, menantu semuanya itu kehilangan pekerjaan ya, dan macam-macam. Gimana menjelaskan kepada ya, bahwa tidak begitu sebenarnya? ya. Nah, sekarang saya mau masuk di situ. Ya. Jadi kalau kita mau melihat kelanjutan kah, perubahan kah, berarti harus ada yang menonjol kan Ya. kebijakan yang kira-kira bisa menjadi indikator kita ke arah mana ini. Kalau dikatakan kebijakan efisiensi, sebenarnya sejak dulu juga dilakukan efisiensi oleh pemerintahan Jokowi dengan misalnya dengan krisis ya COVID ya, kemudian lakukan kebijakan rescheduling. Kemudian ada krisis baru-baru ini ditempuh lagi kebijakan bagaimana pemerintah daerah, pemerintah nasional melakukan self adjustment terhadap kebijakan keuangannya ya. Nah, sekarang ini itu sebenarnya dulu kebijakan efisiensi itu sudah dilakukan, tetapi tidak apa ya, tidak besar. Mungkin nilainya yang tidak besar. Kalau ini kan nilainya cukup besar, Pak. Ya, sampai 300 triliun lebih. Nah, kalau dulu 70, 60 dan memang ada penyakit dan sebagainya. Kita ini sebenarnya masalahnya di mana? Tidak ada penyakit kan? Kita juga tidak kelaparan sekali dan seterusnya begitu kira-kira. Pekerjaan yang paling susah ini. Tetapi yang diurusi misalnya bagaimana
persoalan makan. Dan yang bukan dikasih makan kita semuanya hanya untuk anak-anak dan seterusnya. Sepertinya kebijakan ini cocok di negara-negara yang sudah stabil gitu kira-kira ya. Tapi itulah arah politik yang dilakukan pemerintah. Kita tidak tahu di belakang itu ada apa. Nah, kalau kita coba menelusuri itu, bahwa ternyata sebenarnya persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintah adalah pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau kita masuk ke dalam kerangka akademik, sekarang ini kita anggap kalau ini menyangkut efisiensi berarti menyangkut tentang kebijakan keuangan negara. Berkait dengan apa? Berkait dengan pengeluaran dan berkait penerimaan. Jadi efisiensi sebenarnya bukan hanya cerita tentang pengeluaran, yaitu bagaimana membelanjai, kemudian bagaimana mengurangi. Kita tidak melihat dari perspektif sisi penerimaan. Karena sebenarnya pengeluaran itu tidak ada masalah kalau penerimaan bagus. Yang menjadi masalah kalau pengeluaran mau ditekan, tapi penerimaan juga ditekan. Ya, itu namanya menyengsarakan. Nah, persoalannya adalah apakah pemerintah sekarang kira-kira dalam jangka pendek dan menengah ini mendorong juga aspek penerimaan ini. Jangan hanya masuk di wilayah-wilayah pengeluaran saja. Tetapi tidak disalahkan juga sebenarnya kalau pengeluaran itu dikurangi. Dalam bahasa awal kan sebenarnya bukan efisiensi. Ya kan? Ada penyesuaian pemotongan. Ya, bahasa yang lebih masyarakat agak susah mengerti dan tidak ada terjadi gejolak adalah penyesuaian ya. Ah, Begitu dibilang efisiensi, semua orang ngerti begitu. Ada inefisiensi. iya, Untuk apa itu IKN dibangun gitu iya, loh. Ya kira-kira begitu ya. iya, kira-kira Begitu nyambung-nyambungnya pemikiran itu. ah. Jadi pada saat kita sudah masuk ke kata efisiensi itu, ya tentu ditemukanlah artinya ada pengurangan di dalam pembiayaan. Nah, pengurangan dari pembiayaan ini dampaknya memang agak luas. Karena kalau ada dua sisi kan di situ, efisiensi di kelembagaan sampai 205 triliun lebih, kemudian di transfer keuangan ke daerah hampir 50 triliun. Jadi 300 lebih triliun. Artinya bahwa semua aspek itu akan tersentuh dan pasti akan mengalami shock. Nah, kalau di kelembagaan ada 10 kelembagaan yang terpukul kalau kita lihat dari kerangka kebijakan efisiensi yang dilakukan. Ya, mulai daripada masalahnya saya lihat itu justru kena kesehatan, kena infrastruktur, ya, kena kemudian pendidikan. Terus yang terakhir IKN sedikit sekali. Memang sedikit dari 16 menjadi kurang gitu kira-kira ya. Tapi yang terbesar itu sebenarnya itulah yang berkait dengan kebijakan-kebijakan yang sasarannya adalah ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya persoalan dari pengelolaan keuangan negara ini adalah ada dua pendekatannya, efisien dan efektif. Biasanya kalau efisien itu selalu berkaitan dengan privat sektor. Bagaimana menekan biaya sedemikian rupa, ya kan memperoleh hasil. Kalau government sector itu lebih banyak efektivitas sebenarnya. Jadi dua kata pokok ini sebenarnya harus dimainkan pemerintah. Dan dari dua pendekatan itu sebenarnya tergambar pemerintahan ini sebenarnya beraliran ekonomi apa kok dari perspektif ekonomi politik. Ya kalau beraliran ekonomi politik, kalau di efisiensi, berarti ini memang mendahulukan privat sektor. Bagaimana menekan itu. Hanya masalahnya pendekatannya privat sektor yang dikena adalah public sektor. Ini yang persoalan. Di situ menjadi persoalan. Satu rejim itu biasanya di efektivitas. Biar tidak efisien. Selama efektif mencapai target dalam kaitan dengan kepentingan visi misi yang dijanjikan pada awalnya. Nah, sekarang kita coba hubungkan misalnya visi misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat, sangat jelas visi misinya itu adalah meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Katanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya secara ideologis bagus, ya kan? Tetapi pada saat efisiensi, sebenarnya itu tidak relevan kata efisiensi itu dengan kesejahteraan. Itu dalam konteks epistemologi teori itu tidak cocok. Seharusnya efisiensi untuk kemakmuran. Kalau efektivitas untuk kesejahteraan. Di situ saja saya sebagai orang
ya orang awam yang di akademik, saya bilang ini kayaknya kita mengalami fallacy of definition. Kita salah dalam mendefinisikan sesuatu, dan akhirnya kita terjebak dengan kesalahan itu, dan kita tidak tahu kita sebenarnya mau menuju kemana ini. Itu persoalannya. Ya, jadi kita kembali lagi ke persoalan kenapa akhirnya pemerintah harus melakukan efisiensi. Meskipun kebijakan efisiensi sebenarnya itu sudah dilakukan semenjak sebelum-sebelumnya, hanya nilainya kecil dan dampaknya tidak menyentuh pada aspek yang 10 tadi, di kelembagaan dan transfer keuangan daerah. Bapak bisa bayangkan dari 919 triliun untuk daerah dipotong 50 triliun, itu cukup besar. Ya, dari 900 triliun lebih untuk APBN, untuk kelembagaan itu dipotong sampai 290 atau 250 triliun. Itu sangat terpukul memang. Sehingga orang jadi bertanya, pantas orang bertanya, ini sebenarnya kebijakan ini arahnya kemana? Apakah menuju kesejahteraan? Untuk supaya sejahtera itu sebenarnya semakin jauh menurut saya. Jadi kalau dalam logika teori seharusnya begini dulu. Kalau dari pemerintah Pak ya, dia pilih dulu kebijakan efektif. Setelah dia capai efektif, baru dia masuk ke efisiensi, baru dia masuk ke kemakmuran, baru kesejahteraan. Kesejahteraan itu paling top. Tapi kalau langsung kesejahteraan itu namanya meloncat, melompat. Jadi kayak kebijakan yang ingin melompat pagar karena hanya mau dapat nama. Itu menurut saya yang Jadi mesti step by step ya. iya harus step. Kemakmuran dulu. Kemakmuran itu apa? Itu Ya. tadi bagaimana orang berpendapatan dulu, berarti harus orang bekerja dulu. Ya. Kan begitu. Bedanya dengan sejahtera? Ya. Kemakmuran dan kesejahteraan. Kalau sejahtera apa? Kalau sejahtera itu dia sudah masuk kepada perbaikan nilai tatanan hidup. Nah, Jadi misalnya pendapatannya sudah cukup, dia sudah makmur, dia sekarang membutuhkan lagi duduk-duduk bersama, oh, berbicara tentang, jadi high level itu. seperti di negara-negara Eropa gitu, Begitu ya, negara kesejahteraan modern, Iya. happiness index-nya baik gitu ya. Jadi sekarang indikatornya sebenarnya kita harus buru dulu kemakmuran. Negara yang makmur menuju negara yang sejahtera. Tidak mungkin menuju sejahtera baru makmur, tidak mungkin. Tetapi kalau dia makmur, itu kemungkinan bisa sejahtera. Tapi kalau dia sejahtera, bisa makmur. Oh, Hanya untuk capai step itu harus ada langkah kebijakan. Di antaranya adalah kebijakan anggaran. Nah, pada saat pada awalnya kebijakan anggaran kita sudah menuju efisiensi, ini sudah ada indikasi kayaknya tidak connect ini antara kata dengan tindakan, akhirnya instrumen kebijakan itu bisa salah arah. baik. Nah, inilah kira-kira. Oke, baik. Ya, pengantar tepuk tangan untuk Dr. Marzuki dia. Jadi pengantar yang menarik. Kita sudah paham ya bahwa tujuan kita bernegara ini sebenarnya adil, makmur, dan ujungnya adalah sejahtera. Ya, sayang pemikiran-pemikiran begini ini perlu dikomunikasikan dengan baik kepada teman-teman aktivis ya agar ini. Baik, sekarang kita akan mendengarkan suara mungkin dari sisi yang lain, warna yang lain, yang coba ingin menyuarakan kemarahan dalam tanda kutip teman-teman mahasiswa dan sejumlah aktivis bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja. Mengapa Indonesia tidak baik-baik saja? Coba kita dengarkan dan kita beri aplaus Salman Aziz dari LBH. Silakan. Ya, terima kasih Kak Mengara. Prof, izin. Ya, tadi kita mendengarkan dengan saksama terkait dengan situasi negara yang disampaikan sebagai pengantar oleh Prof Marzuki itu sangat menarik dan berkaitan dengan termasuk dengan berkaitan secara umum situasi politik kenegaraan di Indonesia, politik ekonominya, kemudian yang diakhiri dengan kebijakan saat ini berkaitan dengan efisiensi. Nah, saya juga banyak belajar tadi dari Prof. Ternyata ada perbedaan skala ya, mulai dari misalkan perbedaan antara kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, saya baru mendapatkan di penjelasan yang Prof tadi. Nah, karena
saya basicnya adalah dari lembaga bantuan hukum, maka saya akan berbicara hari ini itu pendekatannya dengan pendekatan lembaga bantuan hukum. Nah, em, saya mau memulai dengan mencoba untuk merefleksi beberapa tahun terakhir ini, mungkin sekitar 6-7 tahun terakhir. Em, Kalau di LBH Makassar itu berpendapat bahwa pemerintah saat ini itu seringkali di beberapa tahun terakhir ini itu mengeluarkan kebijakan secara serampangan. Nah, tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Baik itu misalkan di sektor sumber daya alam maupun pembangunan infrastruktur. Walaupun sebenarnya ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kalau kita merefleksi di tahun 2019, itu ada demo besar-besaran di seluruh Indonesia termasuk di Makassar. Seingat saya sampai ribuan mahasiswa yang tergabung dengan masyarakat sipil itu turun aksi demonstrasi ketika pemerintah dan DPR itu bersepakat untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dianggap bermasalah oleh masyarakat sipil. Dan endingnya kita melihat bahwa sekarang hasil dari revisi itu membuat KPK porak-poranda. Bahkan ketuanya kita melihat saat ini itu statusnya sebagai tersangka, terlibat dalam korupsi. Nah, selain itu ada beberapa kebijakan lain. Misalkan revisi Undang-Undang Minerba, kemudian revisi Undang-Undang KUHP dan yang paling besar mungkin terkait dengan Cipta Kerja. Nah, kita melihat di tahun 2020 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, namun masyarakat sipil itu menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa pemerintah telah tidak secara formil itu cacat. Tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Tetapi karena kami menganggap bahwa pemerintah sangat punya ambisius yang tinggi dan punya keserakahan, dan akhirnya undang-undang itu kembali digodok melalui Perpu. Perpu ini itu tidak melibatkan kewenangan-kewenangan yang lain. Ya, secara dominan presiden punya kewenangan untuk menerbitkan itu dengan beberapa indikator tertentu. Nah, ada juga IKN. Nah, IKN kita lihat saat ini karena ada efisiensi itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan IKN. Nah, kita lihat beberapa media mungkin itu memberitakan bisa jadi ke depan pembangunan IKN ini akan mangkrak. Nah, menurut kami pembangunan IKN ini itu tidak dilandasi dengan kajian yang sangat komprehensif. Pertanyaannya sekarang, apakah pembangunan IKN itu betul-betul dibutuhkan masyarakat atau tidak? Nah, itu menurut saya itu adalah pertanyaan yang sangat fundamental yang harus kita ajukan. Nah, karena kenapa? Nah, kita melihat ya dampak. Nah, saya mungkin agak banyak berbicara fakta di hari ini karena di LBH Makassar kan itu banyak kasus yang masuk yang kemudian kita kalau kita hubungkan, kita analisis itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang hadir pada saat ini. Ya, betul Kak. Eh, di Undang-Undang Cipta Kerja kan em, tujuan yang paling besarnya itu adalah memberikan ketersediaan terkait dengan lapangan kerja. Tapi disebutkan tadi bahkan Kak Andi Mangarra tadi menyebutkan bahwa banyak terjadi PHK ya. Artinya sangat kontradiktif antara apa yang dicita-citakan dengan fakta yang terjadi saat ini. Padahal kan masyarakat sipil itu sudah memberikan masukan bahwa undang-undang ini cukup bermasalah. Tetapi karena ambisius dan kita lihat bahwa ternyata di undang-undang itu bukan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, tetapi terutama untuk kepentingan investor kalau Ya. kita melihat. Bagi pemerintah, Ya, dampak PHK itu cara pandangnya adalah kerusakan tambahan atau collateral damage. Jadi harus dimaklumi saja katanya. Bukan itu yang saya sasar, tetapi itu adalah dampak gitulah. Tapi sebenarnya ini tujuannya kesejahteraan, tapi berdampak pada ini ya. Inilah yang mungkin harus disuarakan oleh teman-teman Iya. aktivis NGO, pers dan kalangan kampus bahwa kita harus merawat dampak-dampak yang oleh pemerintah tidak direncanakan itu katanya gitu. Nah, cuma begini Kak, eh, dampak itu kita melihat di organisasi masyarakat sipil maupun dari kajian teman-teman mahasiswa juga, itu sudah jauh melangkah ke depan. Sudah melihat, sudah memprediksi bahwa ketika kebijakan ini dilahirkan, maka dampak ini yang akan hadir. Nah, cuma pemerintah tidak, menurut kami ya, pemerintah tidak melihat ke situ.
yang mereka minta melihat adalah bahwa menarik investor misalkan itu akan mementingkan pemerintah, itu akan mementingkan masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang sempat disinggung masyarakat yang mana yang mendapatkan keuntungan dari situ. Tapi itu menjadi pertanyaan besar. Nah, eh, saya mungkin agak masuk di tema kita hari ini terkait dengan efisiensi penganggaran. Nah, kita lihat ada 2 program besar yang diperuntukkan terkait dengan efisiensi anggaran ini. Yang pertama itu makan bergizi gratis, kemudian dan antara. Nah, itu kisarannya hitungannya kalau saya tidak salah 750 miliar. Sekitar triliun ya, triliun. Untuk di MBG itu sekitar 400 triliun targetannya untuk mencapai program ini. Sisanya itu untuk dan antara. Nah, eh, kalau teman-teman di LBH melihat dari beberapa kajian, nah kami melihat kajian dari Celios gini organisasi peneliti ya yang meneliti terkait dengan spesifik kebijakan efisiensi anggaran ini. Nah, eh, di kebijakan Prabowo itu membutuhkan anggaran sekitar 400 triliun untuk menjalankan program makanan bergizi gratis. Nah, tetapi ternyata teman-teman Celios ini menemukan bahwa peruntukan makanan bergizi gratis untuk anak yang efisien itu hanya membutuhkan 117 triliun. Jauh berbeda dari targetan ini. Itu data dari mana? Ini data dari Celios. Celios ini organisasi independen, dia memang sering melakukan riset. Kak. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hasil temuan Celios. Nah, kalau kita bandingkan sangat jauh berbeda, Kak. Oke, jadi selebihnya itu menurut Sirus dipakai oleh siapa untuk apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sekitar 250 triliun itu dikemanakan yang pertama. Nah, Kemudian yang kedua, dari data ini, itu ternyata banyak anak-anak itu yang tidak tepat sasaran. Bahkan semua yang kelas ekonomi menengah itu diperuntukkan juga. Nah, bagi kita masyarakat Indonesia kan kalau dari sudut pandang HAM terkait dengan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya itu harus diterapkan secara progresif. Maksudnya tidak bisa langsung semua. Yang pertama mungkin diutamakan siapa yang paling tepat untuk dibutuhkan, yang diterapkan terkait dengan kebijakan ini. Nah, itu kalau penelitian dari Celios, kalau dari kita nominalkan, itu 64 triliun itu disasar kepada anak yang kelas ekonomi menengah. Artinya secara kemampuan dia mampu. Nah, itu dia yang jadi soal. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat perbandingan antara 100, kalau menurut Celios ini ya Kak, Pak Prof, dia hanya program MBG ini itu hanya membutuhkan 117 triliun. Sedangkan targetan di era pemerintahan Jokowi itu ada sekitar 400 triliun. Jauh banyak sekali kelebihannya. Nah, Celios ini itu mengatakan ini ada data saya bacakan sedikit. Nah, sisanya ini bisa diperuntukkan untuk apa kalau betul-betul kita sasar program kebijakan MBG ini. Nah, kira-kira untuk apa? nah Katanya mau dipakai buat persiapan berkuasa 2029. Terlalu jauh ya? bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita melihatkan dari apa? Kalau bahasanya Prof tadi melanjutkan kekuasaan, melanjutkan apa? Pembangunan. Di visi misi Prabowo juga saya ingat bahwa kita akan melanjutkan program-program yang dijalankan oleh Jokowi. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, temuan dari Celios ini itu menyatakan bahwa sisa dari anggaran MBG yang dari 117 sekitar mungkin ada sekitar 250 triliun itu bisa diperuntukkan untuk menggratiskan BPJS masyarakat sebanyak 105 menggratiskan BPJS masyarakat. Itu hanya membutuhkan 158 triliun. Jadi masih ada sekitar 200 triliun. Nah, 200 triliunnya ini bisa diapakan lagi? Nah, bisa diperuntukkan untuk memberikan sembako kepada masyarakat. Bisa memberikan subsidi ke masyarakat, termasuk PKH dan lain-lain sebagainya. Termasuk misalkan di sektor mahasiswa, bisa membiayai mahasiswa sebanyak 104 juta mahasiswa yang tidak perlu memikirkan biaya pendidikannya lagi. Oh, ini Belum yang lain. Ini ada banyak, ini banyak benar. sekali ya. Ini mungkin data, tepuk tangan itu, Ya. itu tepuk tangan tuh coba. Ibu-ibu tepuk tangan ya. Jadi mungkin data inilah yang dipakai oleh mahasiswa sehingga dipikir uangnya diambil ya. Nah, Gitu ya.
Nah, datang aja sampai demo-demo gitu. iya. Gitu ya? Yang menarik lagi, Kak. Oke, oke. 1 menit lagi sebelum kita Oh iya, kasih iya. rata-rata kayaknya ibu-ibu mau ngomong juga Ya, nih. yang Iya. menarik Ah, ini artinya kalau kita melihat data dan cara berpikir pemerintah itu sangat kontradiktif. oh. Kalau kata Pak Prof, selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan, tetapi dari segi kebijakan tidak mengarah seperti itu. Ah, Pemerintah kalau kita melihat catatan MBG ini ya, bukan MBG, soal catatan peruntukan terkait efisiensi ini salah satu meningkatkan kualitas sumber daya. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kualitas sumber daya kalau anggaran pendidikan dipotong? Nah, salah satu upaya meningkatkan sumber daya itu kan memastikan masyarakat itu pendidikannya terpenuhi. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, efisiensi ini diperuntukkan untuk ketahanan pangan. Nah, ini sangat kontradiktif. LBH Makassar itu mendampingi banyak kasus perampasan lahan di pedesaan. Bagaimana logikanya kira-kira memperkuat ketahanan pangan di satu sisi, di sisi lain itu melanggengkan juga praktek-praktek perampasan lahan, terutama lahan-lahan petani. Contoh di kasus Takalar yang puluhan tahun yang berhadapan dengan PTPN hingga saat ini. PTPN itu milik negara. Atau di Kabupaten Bulukumba yang masyarakat Kajang itu berhadapan dengan PT Lonsum itu sudah ratusan tahun juga. Bahkan yang terjadi sampai sekarang. Nah, mungkin itu sebagai pengantar, Kak. Terima kasih. ya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Jadi memang Ngobras ini itu nggak sembarang memanggil orang di ini dulu. Diteliti dengan baik ya. Pendapatnya ini harus memang benar-benar mewakili suara ini ya. Jadi Prof Marzuki akademisi dan tadi suara-suara jalanan ini penting didengarkan supaya ada perimbangan begitu ya. 1 menit Anda jawab sebelum ke audiens begini. Eh, Anda setuju dengan gerakan-gerakan yang sekarang sedang berlangsung Indonesia gelap? Anda setuju dengan gerakan ini? Saya pribadi maupun secara perspektif organisasi sangat setuju. Bahkan itu tidak melanggar konstitusi, malah seharusnya itu harus dilindungi. Kalau kita pendekatannya adalah hak asasi manusia. Jadi kebebasan berpendapat dan berekspresi, kalau menurut kata Rocky Gerung ya, Iya. itu tidak boleh dibatasi selama kita tidak menyentuh orang itu secara fisik atau tidak menghina orang itu. Nah, tapi terkadang teman-teman mahasiswa itu diperhadapkan dengan hal-hal yang represif, sifatnya represif. Atau belum belum turun aksi sudah diintimidasi. Yang kedua ini gerakan murni atau ditunggangi? Nah itu hal lain menurutku itu, Kak. Oh, Dari setiap aksi demonstrasi bisa jadi ada kelompok yang kontra, itu bisa menunggangi. Tetapi saya meyakini bahwa teman-teman masyarakat itu punya keresahan. masih genuine, masih Iya, asli masih ya, genuine. murni ya. Terlepas dari apakah itu bisa ditunggangi atau tidak, menurutku sudah tepat teman-teman mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi di jalan. Soalnya ada yang bilang ada partai yang sedang merana karena sekretarisnya ditahan dan kemudian Ya, mengajak seluruh ini bahwa begitu-begitulah analisanya sampai gerakan ini menjadi tidak murni lagi. Baik, segera kita minta pendapat dari audiens yang hadir. Nanti setelah audiens saya akan kontak ke studio karena kita disiarkan secara live di YouTube Masjid Al-Markas dan Radio Al-Markas. Ibu-ibu tadi ada yang tepuk tangan, mau ngomong Ibu? Oke. Bisa ya? Oke, baik. Silakan, tolong dibantu. Ini bagus ini emak-emak banyak yang meranah ya. Tolong dibantu mic-nya ya. Pasti akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kami adalah jamaah tetap. Jadi ini jamaah tetap Ya, Masjid Al-Markas ya, jamaah subuh ya. subuh dan lainnya. 5 waktu. Ya, begini. Dengan adanya ngobras ini, kayaknya kita mama juga bisa terhibur dengan dongeng-dongengnya. Saya masih bilang dongeng karena kayaknya kita belum tersentuh dengan apa yang katanya triliun-triliun itu, kemana triliun-triliun itu, terus makan gratis itu mana, kesejahteraan itu mana, kayaknya belum. Cuma itu yang saya mau bilang Pak, belum tersentuh sama sekali. Jadi kebijakan itu belum Ya, Mak rasakan ya. ya selama ini masih dongeng. Hanya dinonton di televisi, Tidak hanya juga. cerita-cerita pengantar Ya, tidur saja ya. ya betul Pak, Ya. betul. Cuma itu. Iya, ya, baik, baik, baik. Iya. Ini hanya berkeluh kesah saja, berkeluh kesah.
Tepuk tangan dong buat keluh kesah ibu-ibu ini ya. Mungkin dari sektor tengah, ini aktivis 80-an Bapak Nasrun Hamzah yang mulai menjadi peserta tetap ngobras kita. Silakan Pak Nasrun Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kita sehat kumpul di sini Al-Markas Pusat Peradaban Islam kawasan Timur. Saya kira diskusi ini menarik. Saya ketemu dengan senior sahabat Prof. Mustigedea dan Adinda Salman Aziz. Sebenarnya begini, dalam konsep bernegara itu tujuan utamanya adalah bagaimana rakyat sejahtera. Sehingga dalam konsep Khalifah dikatakan bahwa tidak boleh seorang pemimpin tidur ketika rakyatnya lapar. Itu memberi makna bahwa pemerintah harus berusaha menciptakan lapangan kerja agar daya beli masyarakat bagus, sehingga ketika ada namanya efisiensi dia tidak kaget karena ada daya beli, kata Prof. Mustigedea. Sebenarnya kalau kita lihat cuaca ini kan cerah, tapi kita bilang Indonesia gelap. Pertanyaannya begini, kenapa ada orang mengatakan gelap? Sebuah negara itu membutuhkan namanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini yang tidak keras, tidak terjadi sebenarnya. Rasa keadilan terganggu. Contoh, kasus hukum korupsi tambang timah itu hanya 6 tahun dihukum. Itu kan mengganggu rasa keadilan. Itu sebenarnya Iya. sehingga orang tidak percaya negara Saya sebenarnya. koreksi setelah banding ditambah hukumannya jadi Ya, 12 tahun. Saya ikuti itu. Ya. Nah, yang berikut, mengapa ada keraguan? Perekonomian negara ini mengelola sumber-sumber daya alam itu tidak maksimal peruntungannya ke rakyat. Orang sebut ada oligarki. Ini persoalan. Jadi sebenarnya begini, pemerintah harus memberikan sesuatu kebijakan yang memang pro kepada rakyat. Yang dibilang tadi, datanya itu sebenarnya dana ada untuk gratis bisa pendidikan. Nah, itu sebenarnya. Jadi ketika ada demo, artinya ada ketimpangan. Saya dulu ketika ketua kelompok diskusi Bulukunyi UNHAS, cara demo saya berbeda dengan Andi Mangara. Saya demonya mendatangi orang besar, kekurangannya mengamuk, dia tidak marah karena kita dingin semua ber-AC dan kita makan siang bersama. Tapi kita kritik dia. Jadi tidak terganggu jalan. Itulah beda pola saya dengan adik-adik mahasiswa. Jadi saya polanya bagaimana demo itu tertib, tidak merusak. Nah ini yang sebenarnya kenapa terjadi keributan di UNM, karena orang sudah resah jalan ditutup. Saya tanya pernah mahasiswa, kenapa kok demo di jalan? Dia bilang kalau bukan di jalan orang tidak perhatikan. Nah ini persoalan juga. Jadi saya berpikir begini, mungkin ada bagusnya pemerintah yang ada sekarang ini, apakah pemerintah kota atau pemerintah provinsi, membuat jadwal menyerap aspirasi. Jadi dikumpulkan semua stakeholder di sebuah tempat, memang diagendakan, apa masalahmu? Terus ada solusi. Ini pernah terjadi, maaf, di kepemimpinan di Sidra, Pak. Seorang tentara almarhum Sidik, ada namanya coffee morning. Saya itu baru Jumat, kumpul di lapangan, undang semua masyarakat, ditanya apa masalahmu. Ini masalah pupuk langka, langsung ditanya pertanian, bagaimana solusinya? Jadi saya kira sebenarnya gaya pemerintah perlu sekarang dekat menyerap aspirasi dan menjadikan solusi. Kalau ada demo, Pak, ada ketimpangan itu. Pasti itu rumusnya. Kenapa ada ketimpangan? Karena ada orang yang tidak terlindungi rasa keadilannya. Atau mereka belum pada taraf yang sejahtera. Ada dia makmur atau sejahtera. Saya kira itu, mohon maaf kalau tidak sistematis juga. Karena juga saya kira ini forum yang sangat lebar. Tapi yang penting kita harus menghargai semangat Al-Markas untuk membangun sebuah pikiran-pikiran peradaban yang saya selalu katakan bahwa kekuatan cendekia itu adalah reasoning power, kekuatan berpikir yang tidak boleh hilang. Karena dengan berpikir dan kita memberikan gagasan-gagasan, saya kira suatu ketika Indonesia akan berubah menjadi terang. Saya kira itu,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Nasrun Hamzah. Sekarang di meja yang lain ya. Oke, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Ya, saya tahu nama tak doktor, coba sebutkan nama untuk pendengar. Untuk pendengar siapa nih Pak? ya. Saya Ahmad Sudirman. Ya, Ya, sudah familiar Pak Bandi. ya, peserta rutin. Ya. Ya, mungkin langsung ke pembicara pertama tadi. Ya, mungkin saya ini kalau melihat dari segi undang-undang sudah betul pemerintah, dari segi agama sudah betul, hanya teknis. Yang saya tidak setuju yang tidak ada pemetaan. Jangan pukul rata. Kan ada orang miskin, kalau ada sekolah itu kaya semua, jangan di situ. Ya cari yang lain. Nah itu saja yang kita harus perhatikan, mengawal. Mungkin kita masyarakat ini jangan asik-asik menyalahkan pemerintah. Itu menyalahkan itu semua orang bisa. Tapi apa solusinya? Jadi minta kerjasama. Mungkin ini yang saya sampaikan di situ. Dan itu yang tadi pembicara pertama, ini pemerintah beraliran apa? Arahkan ke syariah. Sudah jelas. Iya, kita ini bukan negara Islam, tapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Automatically adalah syariah. Kenapa mesti yang lain? Nah itu hanya penekanannya pemetaan. Jangan data dulu itu. Jangan orang kaya dikasih, orang kenyang dikasih, tidak bermanfaat. Karena di Al-Quran ini beri makan kepada yang lapar. Berarti otomatis orang miskin. Zakat semuanya orang miskin yang pertama kan. Ya, jadi mungkin itu yang kita penekanannya pemetaan. Dan masyarakat kawal semua. Ke pembicara kedua. Ini kenapa kalau sudah orang berjabat baru dikasih lamanya ini ketua KPK baru dia nih hanya mencari-cari kesalahan itu Al-Quran ya semestinya setelah atau sebelumnya. Ini kita melihat Abraham sama lamanya di sini. Nanti dia di KPK baru diungkit di situ. Jadi apa ini hukum ini seakan-akan orang naik baru ya sebelumnya tidak. Jadi saya maksud saya sebelumnya atau setelah. Jangan dia sudah menjabat orang baru dia Jadi kelemahan ini orang yang khususnya untuk hukum ini saya serang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beralih ke meja sebelah kanan Pak. Adakah yang ingin komentar? Oh, lagi sakit leher, tenggorokan ya. Puasa komentar. Adik-adik sebelah kanan, nah itu ada sebelah. Oke. Iya deh ya. Senior ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga termasuk jamaah Al-Markas yang generasi pertama, Pak. Sudah saya tanda-tandai itu yang pertama itu sudah banyak saya lihat orang tua yang sudah tidak ada itu. Tetapi saya jarang-jarang juga sekarang ini karena saya lebih banyak ke daerah. Saya lebih banyak di besantar kota, lebih banyak berkebun, begitu. Jadi tadi Prof bilang bahwa efektivitas, efisiensi, kemudian kemakmuran, lalu kesejahteraan. Sebenarnya begini, Pak. Kita Indonesia itu seperti dulu, tidak apa-apa berbicara apa namanya ya, loncat-loncat campur baur ya. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa juga okos ya, Pak ya. Tapi jangan juga terlalu lama. Oh, begitu. Ya. Sama misalnya begini, meja Pak Prof. Kalau meja ada taplaknya begini, ini mau ditarik ke sana, ini di sini kosong. Ditarik ke sini sana kosong. Mestinya taplak meja itu harus bawa ini. Begitu juga negara, Pak. Mestinya anggaran itu cukup untuk membiayai, misalnya makan gratis itu. Makan gratis itu bagus. Bahkan untuk pendidikan karakter itu, ala raja pun itu sebenarnya bagus. Apalagi Pak Prabowo mengatakan bahwa ingin swasembada palawija, ingin swasembada daging, ingin swasembada telur, ingin swasembada garam, semua ingin swasembada. Dengan adanya makan gratis ini. Jadi makan gratis ini kan diselenggarakan di sekolah, berarti ada timingnya tertentu di sekolah. Berarti itu peningkatan karakter itu pendidikan khusus. Anak-anak kita bisa teratur makan, bisa merasakan makan daging, makan telur, minum susu, palawija,
protein begitu yang lengkap begitu. Bagus sebenarnya. Tapi masalahnya tadi itu taplak meja itu tidak cukup. Tapi yang saya ingin tanya Prof, apa yang menyebabkan kita tidak cukup? Karena begini, kita ini bangsa punya segalanya. 17.000 pulau, satu-satunya bangsa yang mengurung laut, 13 laut yang dikurung bangsa ini. Mulai dari Laut Natuna Luar, Natuna Dalam, Laut Sulawesi, Laut Serang, Laut Maluku, Laut Arafura, dan diapit oleh 2 samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tidak, kita punya hutang, gitu. Yang begitu lebat. Di dalamnya itu banyak primadona ekspor itu. Bayangkan Arab Saudi tidak punya hutang. Libya tidak punya hutang. Banyak negara yang tidak punya hutang. Hutan ya, maksudnya apa namanya itu pohon-pohon lebat itu. Karena biasa saya menyebut itu hutang itu besar, tidak bisa bedakan itu. Kemudian itu kelebihan bangsa kita berarti apa namanya memiliki segalanya. Ya, jadi singkat cerita, tata kelolanya yang kurang beres ya. Tata kelolanya yang kurang beres dan apa namanya dari awal memang kita salah di dalam menyusun bangsa, salah di dalam menyusun sistem. Ah, Itu Pak. oke. Kenapa saya mengatakan bahwa salah dari awal? Kalau ada pergantian pemerintahan, kalau ada krisis, tidak ada satupun apa namanya format yang bisa dijadikan rujukan untuk penyelesaian krisis itu. Tidak ada. Kita sudah mengalami pergantian kepemimpinan presiden itu selama 8 presiden. Jadi pergantian pemerintahan itu Orde Lama itu penyusunan kabinet itu kira-kira 24 kali. Kemudian 8 kali Soeharto, 8 kali Soeharto. Ini reformasi juga 8 kali. Sebenarnya tidak ada lagi istilah transisi, sudah tidak ada. Karena kita ini sudah mantap, Pak. Berdemokrasi, orang tidak bisa ajarkan kita berdemokrasi. Semua model demokrasi pernah kita lakukan. Demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, kemudian reformasi, semua. Kenapa kita selalu buntu, sumpit, resah setiap kali ada kita masalah? Karena memang dari awal pemikir kita itu kita sanjung-sanjung sebagai pemikir hebat, tapi tidak pernah memformulasikan yang mana sistem itu yang bisa lintas generasi, tidak merasakan generasi setiap kali ada Ya. pergantian kepemimpinan. Begitu, Pak. Jadi begini, saya juga mau tanya kepada Prof ini. Ada korupsi yang lagi marak sekarang ini, apa namanya? Korupsi timah itu. Timah, oke. Ya, Pakai dekat mic, Pak. Ya. iya korupsi timah. Itu 300 triliun. 300 triliun ini sudah ingkrah di apa namanya? Ya. 300 triliun. Ini kaptennya, playmaker-nya itu siapa namanya itu? Harvey Muiz. Dia 300 triliun. Kita tahu timah itu hanyalah anak cabang dari kalau tidak salah Inalu. Kalau kita lihat Inalu, Pak, kalau kita lihat daftarnya itu dia punya aset 150 triliun. Membawahi Freeport, membawahi Vale, membawahi aneka tambang. Korupsi asetnya masih seradannya masih banyak. Kalau dirasa cukup, Oke, cukup, Pak. Cukup. iya ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk beliau ini ya. Ya terima kasih. Jadi tidak sebanding antara uang yang dikorupsi sama ini menarik, Bang Aldo. Saya ke studio bersama Ruby yang ada di sana. Halo Ruby. Halo Ruby. Biasanya Pak Pair nanti sesi yang kedua terakhir ya. Oke baik. Silakan Pak Salman dulu yang jawab. Silakan ke ibu-ibu itu yang tadi. Silakan Pak Salman. Saya catat-catat tadi masukannya, tanggapannya dari Ibu Jemaah Tetap di Masjid Al-Markas. Nah, di hasil riset teman-teman Selios yang saya sampaikan, yang saya belum sampaikan tadi, Bu. Jadi dari 250 triliun itu, yang sisa dari peruntukan secara efisien untuk MBG, itu bisa memberikan 10 juta
10,16 juta keluarga miskin untuk diberikan bantuan. Itu di luar dari bisa memberikan bantuan sebanyak 18,9 juta siswa. Itu di luar soal MBG ya. Ini soal pembiayaan. Nah, kemudian bisa juga memberikan sebanyak berapa ini? 19,10 juta sembako kepada masyarakat miskin. Jadi itu di luar itu semua itu yang kalau secara efektif dan efisien kalau bacanya Prof program ini dilaksanakan. Nah, terlepas dari apakah ibu-ibu sekalian merasakan atau tidak itu hal lain. Tetapi ini adalah masukan hasil penelitian teman-teman, ini masukan bahwa jangan jangan hanya cenderung efisiensi ini itu ke arah MBG. Itu tata kelolanya harus diperbaiki, itu kritikannya. Nah, kemudian menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Nasrun, dua kata kunci yang saya dapatkan tadi. Yang pertama soal oligarki, yang kedua adalah partisipasi. Nah, memang kalau dari segi, nah ini mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Prof. Marzuki sebagai ahli di bidang ekonomi ya. Nah, kalau kita melihat unsur dari eksekutif dan legislatif ini dikuasai oleh pengusaha. Nah, kalau bahasanya tadi Pak Nasrun itu dia disebut sebagai oligarki. Dan ternyata di beberapa kebijakan itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan usaha mereka. Nah, itu yang mungkin yang mengakibatkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu tidak menyentuh masyarakat yang ada di bawah. Hanya kembali kepada modal-modal pengusaha. Nah, yang kedua, dari berbagai macam kebijakan yang dilahirkan itu tidak melibatkan partisipasi publik. Kalau Pak Nasrun bilang tadi itu tidak ada partisipasi. Nah, kadang-kadang juga masyarakat dilibatkan tapi hanya sekedar sosialisasi. Masukan dan kritiknya itu tidak didengarkan. Nah, itu yang jadi problem juga, tidak adanya meaningful participation. Tidak ada partisipasi penuh yang diambil oleh pemerintah berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat. Nah, yang sangat menarik ini Pak Ahmad Sudirman tadi yang mengkritik cara pandang kami ini sangat menarik. Kami terima kasih atas kritikannya. Yang kami mau sampaikan bahwa dari beberapa kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, itu yang saya sampaikan tadi di awal bahwa masyarakat sipil, mahasiswa itu sudah memberikan pandangan jauh ke depan terkait dengan dampak apa yang dihasilkan dari kebijakan itu. Tetapi karena pemerintah tidak menganggap penting partisipasi dari masyarakat tersebut sehingga dampaknya seperti ini. Nah, kalau kita mau spesifikasi misalkan ke kasus pemilihan Firly Bahuri, itu masyarakat sipil sudah mengkritik di awal, Pak. Sudah mengkritik di awal bahwa ketika dia menjadi pemimpin, bisa jadi kemungkinan akan besar dampaknya terhadap korupsi, terutama pelemahan terhadap kerja-kerja KPK. Dan itu benar. Dan sampai sekarang terbukti kita melihat tidak ada yang bisa membantah bahwa kritik organisasi masyarakat sipil itu betul adanya di era saat ini. Karena terbukti ketua KPK sekarang itu masih tersangka. Walaupun sekarang tidak ditindaklanjuti, itu hal lain menurutku. Nah, itu mungkin Kak. Baik. Sambil menanti kontak dengan studio, satu hal, apakah gambaran mengelola negara 100 hari ini ada titik cerah kepada rakyat atau masyarakat? Ya. Atau bakal gelap terus kalau Anda lihat ini, cara mengelola negara ini gitu. Iya. Kalau menurut saya sebenarnya kita bisa melihat di luar dari 100 hari ini. Jauh sebelumnya kita melihat Prabowo ini punya track record yang cukup panjang di Indonesia. Terutama misalkan kalau kita melihat di era-era reformasi dan bagaimana kebijakannya. Kita melihat latar belakang Prabowo ini kan di militer. Nah, di sebelum pemilu, kita di organisasi masyarakat sipil banyak mengkritik terkait dengan pencalonan Prabowo. Tapi ya walaupun terlepas dari polarisasi yang dilakukan oleh pendukung-pendukung yang lainnya, kita dianggap ketika kita mengkritik bahwa kita dianggap bahwa dia adalah pendukung paslon lain, itu terlepas dari itu Pak, dari itu Kak ya. Cuma kita melihat bahwa memang banyak organisasi masyarakat itu sangat mengkritik karena kenapa? Kami mengkritik bahwa besar potensi
kebijakan yang dilahirkan oleh Prabowo ini itu sifatnya akan militeristik. Dan itu terbukti. Oke. Terbukti di beberapa kebijakan, misalkan terkait dengan Brigade Pangan, walaupun itu berkaitan dengan program Kementan ya, tapi bahasa-bahasa brigade itu sangat militeristik. Ya. Dan di beberapa kebijakan lain, misalkan tidak usah jauh-jauh di Makassar, itu beberapa contoh di Takalar, itu warga itu diperhadapkan dengan militer ketika mereka mau memperjuangkan tanahnya, Oke. diperhadapkan dengan brimob dan militer. Nah, itu kenapa kita sangat mengkritik militer pemerintahan yang militeristik, karena itu cenderung bahaya. Oke. Program MBG siapa yang handle? Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk tetap berani menyuarakan suara-suara rakyat. Tepuk tangan dong untuk Pak Salman Aziz ini ya. Nanti akan dijawab tuntas oleh Pak Dr. Marzuki Dia. Apakah Indonesia ini seperti tema topik kita ini gelap terang, gelap terang, gelap terang, mati nyala, mati nyala, atau memang habis gelap terbitlah terang, karena the reason behind-nya bahwa kita perlu efisien untuk agar kita bisa meloncat berjalan mulus ke depan untuk kesejahteraan rakyat. Itu gambaran-gambaran itu yang sebenarnya perlu didapatkan oleh rakyat, Pak Dr. Marzuki. Selain sinisme juga ada bahwa kabinet gemuk, rakyat kurus, begitu ya. Banyak sekali staf susnya, banyak kementeriannya, uang negara, tapi rakyatnya kasihan, tetap kurus. Gimana Pak Dokter? Silakan. Ya, kasih ya tanggapan dan pertanyaannya Pak. Jadi memang diskusi seperti ini memang bisa meluas ya. Dan tentu kita mencoba untuk mengerucut pada prinsipnya ke aspek yang kita target, yaitu efisiensi. Apakah kebijakan efisiensi ini kira-kira bisa memberikan garansi ya kepada kita akan sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, saya perlu sampaikan, sebenarnya kalau dikatakan sistem ekonomi, kalau kita lihat perspektif ekonomi Pak ya, khusus sistem ekonomi, sebenarnya Indonesia ini sudah ada. Tidak ada negara di dunia yang persis merdeka sudah ada sistem ekonominya. Hanya itu Indonesia. Di Undang-Undang Dasar 45 itu clear. Pasal 33, 27 dan seterusnya itu sangat clear. Hanya sayangnya sekian lama perjalanan itu, 8 rejim berganti, itu kayaknya tidak pernah ada jalan sesuai dengan amanat itu. Itu persoalan. Nah, artinya memang ini sangat tergantung dari kepemimpinan itu. Nah, kemajuan di negara lain, kenapa misalnya kebijakan pembangunan mereka itu bisa berhasil? Karena ada apa itu namanya, kelanjutan. Ada satu kebijakan dengan kebijakan lain. Nah, di kita ini memang mungkin karena kita negara yang bisa dikatakan banyak negara kita ini sebenarnya ya. Kalau dilihat dari sisi kepulauan, negara Nusantara lah kita ini, itu punya pendekatan-pendekatan tersendiri dalam kebijakan pembangunan pada dasarnya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu mengeneralisasi sebenarnya bagaimana watak sistem ekonomi Indonesia secara keseluruhan tanpa melihat daripada rahasia sosial itu namanya infrastruktur sosial dan politik di masing-masing daerah yang berbeda. Pulau Sulawesi, Jawa dan sebagainya itu kurang lebih kepulauan-kepulauan besar itu punya ideologi politik yang berbeda pada dasarnya. Ya, kebiasaan masyarakat termasuk ekonominya. Nah, ini dirangkum dalam Undang Dasar 45 pasal 33. Sehingga menjadi sulit. Jadi ada sistemnya tetapi akan sulit diterapkan. Nah, akhirnya para pemimpin-pemimpin terpilih tentu akan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan masa kepemimpinannya. Sehingga Indonesia ini memang bisa dilihat dari satu sisi, apakah dia maju dan tidak maju, kita harus katakan kita sudah jauh lebih maju. Sudah jauh lebih maju. Hanya kalau kita hubungkan dengan selayaknya ini mungkin yang masih kurang. Ya, masih tidak optimal karena kekayaan sumber daya alam Indonesia itu tidak ada duanya, Pak. Nikel itu yang terbesar di dunia, Pak. Jadi 10 bagian dari tambang itu Indonesia tidak ada di antara 10 terbesar. Dibanding dengan oleh karena itu seperti Brunei, Bapak tahu Brunei kan? Itu hanya berapa dia punya tambang, tapi kok kesejahteraannya seperti itu. Nah, berarti ada persoalan di dalam bagaimana mengelola
kekayaan sumber daya ini. Jadi bukan kekurangan kita, Pak. Kita justru kelebihan. Dalam konsep ekonomi pembangunan itu, negara yang kaya sumber daya alam itu akan menderita. Itu juga dialami oleh negara-negara Amerika Latin yang ada di Afrika. Seperti begitu. Kenapa bisa begitu? Itu kayak takdir. Karena kenapa? Pemerintah itu sudah merasa enak untuk tidak lagi berusaha. Dan akhirnya terkadang yang repot pada saat pemerintah itu menyerahkan pengelolaan daripada sumber daya keuangan, sumber daya ekonomi itu kepada pihak yang dianggap lebih profesional, lebih bisa dan seterusnya. Dan terakhir-terakhir ini itu yang kita alami. Jadi kritik di dalam suatu negara itu tidak boleh kita tidak lakukan. Itulah adanya demokrasi. Demokrasi ciri-cirinya begitu. Jadi ada pelaku. Nah, itulah yang membuat energi baru daripada pemerintah. Bayangkan Pak, kalau tidak ada kritik zaman Soeharto, kita tidak mengalami perubahan. Tidak ada kritik sama Jokowi, tidak ada perubahan. Tidak ada kritik sama Prabowo, perubahan. Jadi kritik itu memang penting. Hanya memang perlu diakomodasi kritik itu. Salah satunya dari perspektif hukum dan sebagainya. Karena membangun negara itu sangat tergantung dari kepercayaan. Masalahnya, kepercayaan orang Jawa tidak sama dengan kepercayaan orang Sulawesi. Kan begitu, Pak. Kepercayaan orang Kalimantan tidak bisa. Inilah repotnya jadi kepala pemerintahan di Indonesia. Sehingga apa yang terjadi, kebijakan-kebijakan itu saya lihat cenderung akhirnya selalu dilakukan penyesuaian, diadaptasi sesuai dengan perkembangan. Sekarang ini dengan ada kritik ini, pemerintah mulai lagi melakukan penyesuaian. Karena pada saat awal, kalau kita lihat sekarang Pak, rencana pemerintah melakukan efisiensi itu akan mengalami 3 tahapan. Ini tahap pertama sampai dengan April, itu hampir 305 triliun. Tahap kedua itu nanti kurang lebih 250 triliun. Tahap berikutnya 300 triliun. Jadi hampir sampai 700, kalau nggak salah 700 sampai 800 triliun itu akan menjadi target pemerintah selama 5 tahun ini. Artinya apa Pak? Apakah ini memang di backup oleh kira-kira bagaimana pemanfaatan itu? Itu pertanyaan pertama kan dari tadi Pak. Kemudian kenapa harus itu dilakukan? Apakah kita tidak punya potensi sumber daya? Kita punya potensi. Jadi memang ini persoalan yang timbul karena ada keterbatasan. Kalau lihat dari sisi fiskal, katanya keterbatasan fiskal. Pajak kita itu semakin lama semakin turun. Karena bagi saya sebenarnya persoalannya adalah strategi bukan lagi di pengeluaran, tetapi strategi mengumpul penerimaan ini yang tidak bagus. Sehingga kita kelewat, kita tidak bisa membiayai. Seharusnya membiayai Indonesia ini dengan sumber potensi yang kita katakan tadi dari sumber daya alam yang banyak itu 5.000 triliun, 7.000 triliun, tidak ada masalah itu APBN pada dasarnya. Kita hanya 3.000 triliun, sudah gembira. Sudah itu dipotong lagi. 3.000 menjadi 750 taruhlah berapa triliun. Itu pasti terpukul rakyat. Pertanyaannya kemana ini? Nah itu tadi. Pertama, ada bagian kebijakan itu terlalu mempercayakan kepada pihak tertentu. Ya Pak ya, yang kita sebut saja oligarki tadi. Oligarki ini memang tidak bisa dihindari. Karena mereka inilah yang sudah menanam investasi politik kan. Itu penting. Tapi apakah dia salah? Tidak salah juga. Hanya bagaimana mengelola dia sebenarnya dengan benar. Bagaimana Cina bisa seluruh produk-produk Jerman, Amerika itu dihasilkan. Karena kemampuan dia menyusun strategi kesepakatan dengan para investor asing. Kita tidak. Bapak bisa bayangkan, banyak perjanjian-perjanjian pengolahan eksplorasi kita itu berdasarkan undang-undang yang ada di mana investor itu berada. Bukan berdasarkan undang-undang yang berdasarkan undang-undang ada di Republik Indonesia. Aneh kan? Waktu itu zaman almarhum Tendri Abeng. Mereka menandatangani kontrak itu berdasarkan undang-undang yang ada di Amerika untuk yang di sana. Dan sampai sekarang saya baca beberapa daerah tambang kita itu adalah undang-undangnya bukan di kita, undang-undang di negara lain. Inilah persoalan. Jadi sebenarnya disinilah kekuatan pemimpin untuk membangun kepercayaan yang harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan Pak, akan seperti ini. Apalagi mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu tidak bisa bikin apa-apa. Kalau begitu pertanyaan saya satu, siapa yang salah? Kenapa sampai puluhan tahun hanya ngolah tambang saya tidak bisa? Kenapa bisa? Sekarang justru menurut saya kemunduran. Saya minta maaf. Ini bagus Pak secara kemanusiaan terhadap kebijakan ini. Tapi kasihan sekali
Dari dulu kita merdeka, kita tidak pernah mengatakan mengurusi urusan makannya anak-anak. Itu terlalu, itu bukan Saya, urusan saya sela presiden. Pak Marsuki. Ya, Sebelum Bapak lanjut, nah, menarik. Kemarin saya dipercaya memandu sebuah acara yang iya. lumayan besar ya. Itu berbicara tentang kemandirian energi, Nah, ketahanan pangan, dan transformasi koperasi. Poin dari kemandirian energi bahwa kita sangat kaya sumber daya alam, bahkan deburan ombak bisa jadikan menghasilkan energi. energi untuk akhirnya membiayai negara ini dan rakyat. Tapi seperti yang Bapak bilang tadi bahwa kita tidak berhasil mengelolanya dengan baik dan tidak menata pemasukan dengan baik, Iya. ya, bukan cuma pengeluaran efisien, Bukan. hingga akhirnya kembaliannya ke rakyat itu tidak memadai. Jadi Pak Marsuki connect dengan kesimpulan kemarin itu bahwa tata kelola sumber daya alam dan tata kelola uang yang masuk Nah, tidak itu. benar. Lanjut Pak, silakan. Jadi sebenarnya persoalan kita itu jangan di pengeluaran. Karena pengeluaran yang kita siapkan 3.000 triliun dengan negara besar begini Pak, terlalu kecil sebenarnya. Ya, hanya setengah daripada Brunei. Padahal Brunei itu bagian kecil daripada Indonesia. Coba bayangkan Pak. Artinya berarti kemampuan daripada pemerintah menarik sumber daya potensi penerimaan ini yang kurang. Nah, bagaimana bisa dilakukan ini? Dengan begitu banyaknya orang-orang pandai di Indonesia ini, kok kenapa bisa seperti itu? Karena kenapa ya? Mungkin kita ini tanda kutip Pak ya. Mungkin karena pemerintah terlalu percaya pada pihak orang yang mengatakan dia lebih bisa daripada kita. Tapi ternyata kan tidak seharusnya seperti itu. Saya minta maaf Pak, saya sekolah di Perancis ya, S2, S3. Itu kalau ketemu sama orang Cina, saya enggak enak saya sebut gitu. Itu saya pikir, nah saya lebih pintar kayak daripada ini. Orang Korea apa ya? Tapi ternyata dia bisa berbuat lebih kan? Kita ini banyak yang kita ketahui, tapi tidak ada apa-apa. Karena banyak sumber daya Indonesia yang dikirim ke luar negeri, Pak. Pulangnya itu, Pak, tidak diketahui di mana dia kerja. Bahkan dia mencari dirinya sendiri bagaimana dia bekerja. Tapi orang-orang di negara Cina, Singapura, Thailand, Jepang, pada saat saya sekolah bersama, dia bilang, saya sekolah di sini, sudah jelas apa yang saya akan kerjakan. Itu yang kita tidak susun. Kita ini pergi sekolah, saya pergi sekolah, suatu bangga. Pulang Tapi setelah itu pulang, nggak jelas. tidak jelas apa yang dikerja. Apa yang terjadi, bahkan kita pulang, kita dicemburui, kita disakit hati. Karena bisa diseakan-akan digantikan dia punya jabatan. Ini kan memusingkan. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Jepang. Itulah yang Jadi dilakukan oleh Cina. kabur aja dulu kata anak muda ya. Nah, akhirnya orang mau pergi. Sekarang Singapura, Pak, terbuka sama siapa yang mau sekarang, Pak. Gaji dinaikkan, Pak. Ya, saya waktu pernah satu ketika saya ditawarin, Pak. Ini saya orang Republik. Saya orang nasional. Berapapun gaji, tidak ada artinya itu. Karena saya bisa cari nafkah sama beliau. Beliau lah yang besarkan saya. Itu dari pertama pulang, Pak, 97. Ya. Beliau yang mencoba menggali apa yang saya paham. Tapi tidak bisa. Karena kenapa? Memang kita ada dalam suasana yang sangat complicated. Sampai sekarang, saya nyambung kepada Pak Salman. Memang Prabowo kita tidak bisa juga katakan dia harus hilangkan kita hanya karena dia memang sudah terlanjur militer. Salah satu anggaran yang tidak dipotong itu adalah militer, kepolisian dan sebagainya. Bahkan dikasih naik. Tapi kesehatan dikasih turun, pendidikan dikasih turun, semua dikasih turun. Terutama yang bersifat infrastruktur. Tapi kenapa? Karena rupanya Pak Prabowo ini terinspirasi pemikiran daripada Soeharto. Jaga stabilitas. Mudah-mudahan itu bisa. Saya hanya berharap di situ. Titik cerah daripada Prabowo adalah prinsip-prinsip yang dibangun oleh Soeharto dalam membangun stabilitas mungkin bisa jalan. Tapi jangan sampai terlalu memberi ruang kepada pihak oligarki untuk bisa menguasai lagi lebih dalam. Itu akan lebih fatal. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang dia maksudkan, itu lebih baik yang dia bangun. Karena bagian daripada kebijakan yang sebenarnya memberi makan itu, terus terang Pak, teman saya di Perancis mengatakan, oh rakyat kamu ternyata belum makan. Saya kan tersinggung Pak. Apa yang tidak bisa dimakan Indonesia ini? Kalau Bapak pergi kampung, apa saja bisa ditanam? Kenapa urusan makan yang diselesaikan? Urusan sumber daya yang harus dicerdaskan. Manusia-manusia muda ini harus dibiayai. Itu yang harus. Kalau perlu memang itu yang perlu adalah gratis pendidikan. Ini justru dipotong. Kesehatan gratis. Hanya kita dalam konteks itu. Terakhir yang saya ingin katakan.
Yang disebut gratis itu sebenarnya apa, Pak? Itu pun saya sebut dengan fallacy of definition. Salah di dalam memaknai definisi. Gratis itu kalau saya misalnya gini, Pak ya, saya punya uang, saya kasih seseorang, ini adalah gratis. Tapi kalau uangnya orang lain, kita hanya mengkoordinir, itu bukan gratis atas nama dia, enggak boleh. Itu gratis atas nama negara. Itu yang saya maksudkan, Pak. Jadi sebenarnya kalau Pak Prabowo mau, dia sebutkan saja program ini adalah program kebijakan negara atas nama Republik saya lahirkan ini. Jangan pakai nama dia. Kalau dia pakai nama dia, orang jadi curiga. Memangnya aku punya uang, ya kan? Ya suatu ketika ada wakil presiden dulu mengatakan apa? Untung ini ada si ini, bisa pakai jalan tol, bisa. Uangnya siapakah? Uang kita, Pak. Kita memujuk pajak, kita kumpul pajak, kemudian dia bagi-bagi tapi dia dapat nama, itu kan tidak. Apalagi kalau apa yang suka gratis itu sebenarnya orang nilai harga dirinya itu turun, Pak. Kita mau bukan itu. Oleh karena itu masyarakat Papua, teman-teman di Papua mengatakan itu kan. Kami tidak perlu pendidik makan gratis, kami makan apa saja. Yang kami perlukan bagaimana kami pandai dan bisa pintar. Untuk supaya saya yang kerja itu Freeport dan sebagainya, bukan lagi orang asing. Itu yang sebenarnya penting. Jadi terakhir adalah pengelolaan. Pengelolaan sumber daya manusianya dulu. Dan saya rasa itu kita harus dukung Pak Prabowo. Dia mau. Hanya kembali ke tenis. Apakah betul mengarah ke situ? Kalau anggaran pendidikan dipotong. Ya kan? Tukin pegawai negeri kami ini tidak pernah dibayar, Dok. Sudah berapa tahun? Ya, Ini sangat kontradiktif. saya kira mau turun demo juga Pak Marsudi itu. Bukan. 4 tahun kan? Ya. Nah, ini bukan persoalan demo, Pak. Ah. Kami generasi tahun 98 sama beliau-beliau. Ya. Kami beri semangat bagaimana memperjuangkan. Karena kebetulan disertasi saya waktu itu sedikit saja, Pak. Ya, silakan. Saya Pak. mengatakan Indonesia menuju ke apa namanya? Kesesatannya yang sempurna. Waktu zaman Soeharto. Karena Indonesia dibiayai dari kredit. Dan kredit salah urus. Jadi luar negeri. Saya bilang ini berbahaya sekali. Dan alhamdulillah disertasi saya selesai. Saya menghasilkan summa cum laude di universitas saya. Tetapi waktu itu saya hebohlah dengan teman-teman bagaimana Indonesia ini dibangun kalau cara begini. Sekarang minta maaf akan seperti itu lagi kalau tidak salah. Salah baik-baik urusnya, Pak. Kita bisa berutang. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini mempunyai spirit nasionalisme dan saya percaya itu. Karena 30% ingin efisiensi oleh Pak Prabowo itu sebenarnya dari isu dari bapaknya. Sumitro, yaitu 30%. Jadi kalau kita mencerita efisiensi sebenarnya tidak usah dikurangi itu anggaran. Berantas korupsi itu sudah efisiensi. Bagi saya itu saja sebenarnya. Tolong dicatat itu ya. Kalau kita berhasil berantas korupsi tidak perlu ada efisiensi. Tidak ada efisiensi. Itu sudah terbagi rata itu. Jadi Ini- persoalan besar kita adalah di korupsi dan teman-teman LBH itu. Ini LBH akan catat itu Pak. Barangkali saya demikian Pak ya. Lebih kurangnya jangan terlalu banyak Pak. Bahaya nanti. Kurang meriah kita beri tepuk tangan Kasih. meriah Pak. Kasih Luar banyak. biasa ini Lebih ya. kurang mohon maaf Pak. Rasa-rasanya perlu ada lanjutannya diskusi ini dan Pak Marzuki harus berbicara lebih dalam lagi ya. Menarik maksudnya. Jangan efisiensinya, uang masuknya yang kita kelola, sumbernya. Ya, betul, menarik. Ya, saya kira ini ngobras edisi yang luar biasa kita tercerahkan ya. Dan mari kita nanti babak-babak berikutnya dari drama Indonesia ini, yang pasti ngobras akan terus mengawal bagaimana negara ini dikelola, ya, demi umat, demi kebangsaan kita. Sebagai yang terakhir ada tradisi kita juga Pak Marzuki dan Pak Salman, Pak Pahir Halim ada catatan-catatan kritisnya untuk kita bawa pulang sebagai oleh-oleh ke rumah dan kita akan berdiskusi pada edisi selanjutnya. Silakan Pak Pahir Halim. Terima kasih moderator. Bapak Ibu hadirin, saya tidak akan mengulang apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Karena kalau saya ulangi nanti tambah rusak apa yang telah kita dapatkan dengan sangat bagus tadi. Tetapi saya ingin secara umum saja, mengapa hari ini tema kita memilih Indonesia gelap, itu kan diawali oleh tagar dulu yang tadi itu. Ya, jadi kabur aja dulu.
lalu kemudian disusul dengan Indonesia Gelap. Mengapa itu muncul? Itu kan tidak seketika, tetapi ada sebabnya. Nah, sebabnya adalah karena memang politik sosial kita ini semakin tidak kondusif. Korupsi semakin merajalela, kemudian diskriminasi di mana-mana muncul. Kasus Firly misalnya, sudah sekian lama mengendap, sudah dinyatakan oke, tapi tidak disentuh-sentuh. Begitu juga yang disampaikan tadi dari LBH, berapa banyak fasilitas-fasilitas diberikan justru pada orang-orang yang tidak tepat. Itu diskriminasi. Dan juga ketidakadilan sosial tentu saja, dan juga ketidakpuasan ekonomi, dan keterbatasan opsi, pilihan-pilihan. Dan yang terakhir, yang sampaikan tadi itu Pak Prof. Dr. Marzuki, ketidakseimbangan gaji antara kapasitas orang dengan pendapatan yang dicapai itu tidak berimbang. Dan itu semua berimbas menjadi masalah. Nah, termasuk juga inovasi memang kurang. Nah, akibat logis dari itu semua, menurut analisis masalah dari munculnya dua masalah ini, kemiskinan dan kekayaan, orang miskin dengan orang kaya semakin melebar. Ya, semakin melebar karena itu tadi. Ya, kesenjangan itu terjadi. Nah, yang kedua, bahwa fenomena hijrahnya anak muda cerdas ke luar negeri nampaknya sudah tidak bisa ditahan. Itu semua akibat. Karena di dalam negeri ini seolah-olah tidak memberikan kepastian. Sehingga Pak Marzuki alhamdulillah menghabiskan waktu di luar negeri, tetapi dia masih bisa beradaptasi di Indonesia. Kalau yang lain-lain sudah lari itu Pak. Teman-teman yang lain kan yang sudah sumber dayanya sudah tidak seimbang dengan pendapatannya. Nah itu dia. Tetapi akibat positifnya daripada situasi ini saya pikir pesan yang ingin disampaikan itu adalah satu, munculnya gerakan mahasiswa tentang Indonesia Gelap. Saya kira yang ingin dikatakan itu adalah menjadi penanda bahwa daya kritis masyarakat kita semakin bagus, keberanian masyarakat kita semakin meningkat, sehingga pemerintah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral apabila dia memang tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat. Itu positifnya itu muncul ini barang. Lalu positif yang kedua adalah bahwa gerakan mahasiswa dan masyarakat ini sebetulnya menjadi penegas bahwa pemerintah tidak boleh lagi terlalu lama tidur dan mereka harus bertindak segera. Apa itu? Memberantas korupsi. Dan semangat diskusi kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi menurut saya mengapa muncul tagar itu dengan Indonesia Gelap? Karena persoalan-persoalan tadi ini yang tidak tuntas. Dan negara kita tuntut untuk segera menuntaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah konklusi yang indah sekali. Ada yang kita bawa pulang. Cara pandang yang menarik bahwa jangan pernah berhenti untuk melakukan proses penyeimbangan. Ya, penyeimbang. Kita perlu ada selalu keseimbangan baru agar Indonesia ini berjalan dengan ini. Saya Andi Mangara bersama Dr. Marzuki Dea dan Pak Salman Aziz mengucapkan terima kasih banyak perhatian Anda. Kita akan berjumpa pada edisi berikut dari Ngobras langsung dari halaman depan Masjid Al-Markaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.